Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada tanggal 13 Juni 2011, saya pernah menulis di media online yang termuka di negeri ini. Media itu adalah Detik.com. Saya mengangkat judul "Keindonesiaan Belum Tuntas". Artikel itu menyoroti soal fenomena penolakan untuk hormat terhadap bendera merah putih dan sekaligus juga memutar lagu Indonesia Raya. Bendera merah putih maupun juga lagu Indonesia Raya, bagi kita Indonesia adalah bukan hanya sekedar simbol, tetapi itu adalah bagian dari pusaka bangsa yang harus dijaga dan dipelihara. Penolakan itu tentu menimbulkan problem serius betapa keindonesiaan kita hari ini masih belum tuntas. Dan dari situlah kita berkesimpulan bahwa fenomena penolakan itu adalah sebuah fenomena gunung es yang di bawahnya justru lebih besar yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ada kelompok-kelompok yang hari ini masih belum berdamai dengan Indonesia. Mereka masih menggugat keindonesiaan. Mereka adalah kelompok-kelompok yang melakukan de-indonesiaisasi dengan cara melakukan rongrongan terhadap keindonesiaan kita. Mereka membenturkan Islam satu sisi dan keindonesiaan di sisi lain. Dan senantiasa mereka secara detail melakukan penghadap-hadapan antara Pancasila versus dengan ideologi Islam, antara Undang-Undang Dasar 1945 versus Syariah Islam, antara Negara Kesatuan Republik Indonesia versus Khilafah Islamiyah, antara kebenekaan versus dengan keumatan. Mereka-mereka yang masih belum berdamai dengan keindonesiaan senantiasa berjuang tanpa henti, tanpa bosan dan terus-menerus berusaha, berkeinginan untuk merubah negeri kita Indonesia yang kita cintai. Selama mereka menggunakan jalur konstitusi, institusi yang tersedia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, saya kira bukan problem yang serius, itu dipersilahkan karena itu hak dari mereka. Tetapi ketika mereka menggunakan cara-cara yang kontra konstitusi dan kontra institusi, maka itu menimbulkan persoalan yang serius bagi bangsa kita, karena itu termasuk kategori makar. Padahal para the founding fathers kita, pendiri republik ini, telah mendudukkan posisi Islam dan keindonesiaan itu dengan satu tarikan nafas, di mana keislaman dan keindonesiaan seperti kepingan mata uang yang hanya bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Islam itu ruh, sementara Indonesia itu adalah jasad. Ruh tanpa jasad itu namanya hantu. Kemudian jasad tanpa ruh itu mayat namanya. Jadi keindonesiaan tanpa keislaman atau sebaliknya keislaman tanpa keindonesiaan itu menafikan, itu bagaikan hantu maupun mayat dalam konteks itu semua. Oleh sebab itu, pemahaman korelatif antara Islam dengan keindonesiaan dalam konteks integral seperti ini itu melampaui pola hubungan agama dengan negara seperti yang berkembang di negara-negara lain. Pola hubungan teknokratik misalnya. Sebuah pola hubungan di mana mereka punya pemahaman bahwa negara adalah penjelmaan dari kehendak Tuhan, itu kerajaan Tuhan di bumi, sementara penguasa raja-rajanya itu adalah tetesan dewa. Dan kemudian yang kedua adalah pola hubungan integralistik ini juga melampaui pola hubungan sekularistik, di mana ada pemisahan antara agama dengan negara, antara gereja dengan otoritas kekuasaan. Ketika terjadi revolusi Prancis pada tahun 1789, maka momentum di mana monarki ambruk kemudian tampil republik, itu sebuah era kebangkitan di mana ada pemisahan antara agama dengan negara seperti yang terjadi di barat. Nah, apa yang kita capai dalam konteks keindonesiaan adalah sebuah capaian yang luar biasa, di mana Islam dengan keindonesiaan disejajarkan menjadi bagian yang tak terpisah, memiliki hubungan yang integralistik, bagaikan kepingan mata uang, hanya bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Kelompok-kelompok yang senantiasa membentur-benturkan itu, mereka yang selama ini mempersoalkan, menggugat keindonesiaan kita.
Padahal mayoritas umat Islam di Indonesia menyadari penuh bahwa dia adalah Muslim sekaligus juga warga negara. Keislaman dia dengan keindonesiaan itu satu tarikan nafas yang mereka tidak bisa dipisahkan dalam konteks kehidupan keseharian mereka. Para pemirsa Seknas Jokowi Channel yang saya hormati, capaian pola hubungan integralistik antara Islam dengan keindonesiaan itu sebuah capaian yang luar biasa yang dicapai oleh bangsa kita Indonesia ini. Dan itu belum tentu dicapai oleh negara-negara lain yang terjebak kepada pola hubungan yang teknokratik maupun pola hubungan yang sekularistik seperti yang terjadi di belahan dunia yang lain. Apa yang kita capai mestinya harus kita jaga dan pelihara, bukan kemudian menggugat keadaan yang ada, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia memberi kesempatan seluas-luasnya bagi siapapun dengan latar belakang agama apapun, dari suku manapun, dari bahasa adat istiadat yang berbeda, untuk berkontribusi terhadap keindonesiaan. Karena keindonesiaan itu adalah sesuatu yang tidak sekali jadi. Dia seluruh elemen anak bangsa di Indonesia berkontribusi terhadap terbentuknya keindonesiaan kita. Dan apa yang kita capai hari ini, hubungan deklarasi Islam dengan Pancasila misalnya, yang dihasilkan di dalam Muktamar NU ke-27 tahun 1984, itu sebuah hubungan yang sangat ideal dalam menempatkan Islam dan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila adalah falsafah negara, bukan agama, bukan diniatkan menjadi agama, bukan dimasukkan untuk mengganti agama, karena Pancasila itu adalah falsafah negara, sementara Islam itu adalah akidah. Sila ke-1 yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjiwai sila-sila yang lain, yaitu mencerminkan ajaran tauhid di dalam Islam. Begitu pula dengan dalam pandangan Nahdlatul Ulama, Islam itu adalah akidah dan sekaligus juga syariah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan maupun juga manusia dengan manusia. Penerimaan terhadap Pancasila, pengamalan Pancasila itu bagian dari wujud dari pelaksanaan syariah ajaran agama Islam. Oleh sebab itu, mengamankan pemahaman dan penerimaan Pancasila dalam bingkai syariat Islam itu adalah bagian dari komitmen keislaman dan keindonesiaan sekaligus. Oleh sebab itu, dengan rumusan deklarasi hubungan Islam dengan Pancasila, maka sudah tercapai rekonsiliasi ideologis antara Islam dengan Pancasila, di mana keduanya sudah tidak ada pertentangan. Begitu pula dalam kehidupan syariah ajaran agama Islam kita. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan peluang bagi regulasi ajaran agama berupa aturan-peraturan yang ada di dalam ajaran agama Islam. Apa yang kita kenal dengan kompilasi hukum Islam misalnya yang berisi soal hukum nikah, itu adalah fiqhul munakahat di dalam Islam. Apa yang mengatur soal hak waris misalnya, itu adalah fiqhul faraid di dalam Islam. Yang mengatur soal wakaf itu adalah ketentuan fikih wakaf di dalam Islam. Itu bagian dari bahwa norma ajaran agama Islam adalah bagian dari norma dari hukum nasional kita. Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah. Perbankan syariah yang ada sekarang, baik itu swasta maupun yang dimiliki oleh bank-bank negara, itu adalah bagian perwujudan dari pengakuan bahwa perbankan konvensional itu tidak cukup, karena di Indonesia ada yang menganut perbankan syariah, yang itu menjadi bagian dari minat dan perkembangan perbankan yang ada, industri perbankan yang ada di Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan, yaitu revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, itu bagian juga wujud bahwa syariah Islam itu menjadi bagian dari sumber dari hukum nasional kita. Undang-Undang Nomor 23 2011 tentang zakat misalnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan haji dan umroh, itu bagian dari sekian wujud betapa kita ini di negeri ini syariah Islam itu sudah menjadi bagian integral dari hukum nasional kita. Bahwa di dalamnya masih belum penuh, masih dianggap kurang dan segala macamnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan itu semua, tetapi dengan catatan harus melalui konstitusi kita, melalui institusi yang tersedia, bukan di luar konstitusi dan sekaligus juga institusi kita. Itulah yang mesti kita sadari semua, bahwa
Banyak umat Islam yang menggugat keindonesiaan, mereka yang justru mengingkari, tidak memahami soal sistem perumitan dari tata ideologi maupun juga konstitusi kita. Apalagi kita lihat misalnya dari pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan ibadah yang ada di Indonesia. Luar biasa, umat Islam Indonesia ini adalah umat Islam terbesar di dunia. Hafidhul Quran terbesar juga di dunia. Masjid juga yang terbanyak di dunia. Terus apa lagi kemudian yang kita sanksikan dengan ke-Indonesiaan ini? Saya kira ke-Indonesiaan ini adalah sebuah khilafah Islamiyah Indonesia yang mesti kita jaga dan pelihara, dan seluruh elemen bangsa punya kesempatan yang sama untuk menjaga, memelihara, mengisi dengan berbagai kontribusi yang positif dan konstruktif bagi pembangunan bangsa di masa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.